ketika kita belajar sejarah Minangkabau dalam konteks wilayah, kira-kira Minangkabau ini masih ada atau tidak? Objek yang kita kaji ini ada atau tidak? Masih ada? Masih, Pak. Masih ada. Bagaimana adanya? Bisa Khairul jelaskan? Kalau salah nggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Kalau salah nanti kan ya nanti kan kita akan belajar. Masih ada atau tidak? Kalau menurut saya masih ada, tapi contohnya belum. Inilah yang menjadi fokus kajian kita, bahwa daerah-daerah di Nusantara yang ada bau-bau etnisnya itu tidak populer saat sekarang ini. Minangkabau seolah-olah sudah hilang, tergantikan dengan nama Sumatera Barat. Ya. Padahal kalau Minangkabau sebagai nama sebuah wilayah dahulunya sebelum NKRI ada, itu mencakup beberapa daerah, tidak hanya Sumatera Barat ini saja. Dan sekarang Minangkabaunya kemana? Nah, justru itulah persoalannya kenapa kita harus mengkaji ini. Nah, artinya inilah yang akan kita selesaikan secara sejarah. Kita tidak belajar adatnya, tetapi kita ingin membaca, mengkaji sejarah sebuah wilayah dalam wilayah kesatuan NKRI. Karena masyarakat hidup tidak hanya dibatasi oleh wilayah administratif NKRI, tapi mereka juga hidup dalam wilayah kultural. Yang batas-batasnya justru kadang melampaui wilayah-wilayah administratif NKRI. Kadang-kadang wilayahnya itu terpecah-pecah. Ada yang satu di Sumatera Barat, satu di Riau, ada satu lagi di Sumatera Utara, satu lagi di Jambi, satu lagi, ya, kan begitu. Yang wilayah kultural itu dia belum tentu mempunyai batas yang similar, sepadan, atau paralel dengan batas-batas wilayah provinsi sekarang. Misalnya Minangkabau itu kan namanya sekarang Sumatera Barat. Apakah Sumatera Barat itu Sumatera Barat? Bisa dikatakan ya, tapi bisa dikatakan juga tidak. Apakah Sumatera Barat itu Minangkabau? Ya bisa tidak juga. Sebab penamaan Sumatera Barat kalau kita lihat dalam perjalanan historisnya, perjalanan sejarahnya itu kan melewati masa yang panjang. Sumatera Barat itu kan terjemahan dari bahasa Belanda, Sumatera West Coast. Nah, Sumatera West Coast, West Barat, Coast itu sama dengan coast, coast, C-O-A-S-T, pantai. Sumatera pantai barat. Nah, begitu. Ini nama Sumatera Barat ini memang terjemahan dari bahasa Belanda. Setelah Sumatera West Coast berubah lagi ketika merdeka, namanya Sumatera Tengah. Kalau lihat dari peta itu kan posisinya di tengah Pulau Sumatera, namanya Sumatera Tengah. Kemudian berubah lagi menjadi Sumatera Timur. Sumatera Timur, kenapa dia Sumatera Timur? Bukankah timur itu kan bagian ke atas Pulau Sumatera yang arah ke Selat Malaka sana? Nah, pernah namanya Sumatera Timur, kemudian sekarang kembali lagi menjadi Sumatera Barat. Jadi Minangkabaunya di mana? Jadi Minangkabau tidak lagi dikenal sebagai nama sebuah wilayah. Akhirnya Minangkabau dikenal sebagai nama sebuah kebudayaan. Nah, proses-proses ini terjadi tidak hanya untuk wilayah Sumatera Barat saja. Untuk wilayah-wilayah kebudayaan yang lain di seluruh Nusantara juga mengalami hal yang seperti itu. Jadi belajar sejarah Minangkabau sebenarnya mata kuliah ini merupakan praktek ya, praktek penggunaan teori sejarah lokal dalam mempelajari sebuah wilayah, mempelajari sejarah wilayah. Ini praktek sejarah lokal. Baik, saya akan share apa dulu, share screen.
Kita mulai dari mengenali objek kita, mengenali mata kuliah ini. Di mata kuliah kita bisa dibaca ya, bisa terlihat jelas? Bisa Pak, jelas Pak. Nah, jelas, baik. Mata kuliah ini namanya Sejarah Minangkabau, merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum KKNI Prodi SPI. Bobotnya 4 SKS, 32 pertemuan. Kalau kita lihat di portal kan cuma 16 pertemuan ya. Tapi kalau kita lihat waktunya yang panjang dari jam 2 sampai jam setengah 6 itu kan sama dengan 2 kali pertemuan. Jadi 32 SKS. 32 pertemuan. Bobotnya 4 SKS. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah sejarah Minangkabau. Mulai sejak zaman prasejarah sampai sekarang. Kalau sejarah Minangkabau, prasejarahnya dihitung paling lama itu 6.000 tahun sebelum Masehi, atau paling muda dari itu 2.000 tahun sebelum Masehi. Sampai sekarang. Berapa tahun itu? Panjang sekali. Cukup enggak kira-kira dibahas dalam waktu 32 pertemuan? Tentu tidak ya. Makanya nanti kita akan pilih saja materinya berdasarkan urut waktu, urut peristiwa, dan urut tempat tertentu saja. Nah, karena waktunya panjang, maka yang dikaji itu, kalau dari segi sejarah, berapa dimensi? Pertama, dimensi apa? Udah belajar ilmu sejarah kan di awal? Belum masuk? Ruang dan Nah, pertama ruang. Kalau ruang, waktu. sama tempat ya. Kalau waktu, sama dengan periode ya. Ya, Pak. Yang ketiga, dimensi apa yang ketiga? Peristiwa ya. Kajian sejarah itu dimensinya 3 saja. Pertama, dimensi tempat atau disebut juga dengan spasial ya. Dimensi yang kedua disebut waktu atau tempo, atau disebut juga dengan temporal. Tempo berasal dari kata time, waktu, tempo. Kemudian kita membacanya dengan tempo. Ya. Nah, kemudian yang ketiga baru peristiwa. Jadi itu 3 dimensi dari kajian sejarah. Nah, karena waktunya tadi panjang sejak 6.000 tahun sebelum Masehi sampai 2.000 tahun sebelum Masehi, kan berapa? 8.000 tahun. Ya, banyak sekali peristiwa yang terjadi di sana. Banyak sekali tempat-tempat yang perlu dikaji sejarahnya. Banyak sekali, waktunya panjang sekali. Makanya kita akan bagi kepada, kita akan pilah saja kepada peristiwa historis penting. Semua peristiwa sebenarnya penting, tapi dalam konteks kajian sejarah, peristiwa penting itu kita batasi pada yang peristiwa penting yang memberi arti perubahan yang besar bagi kehidupan sosial, kehidupan politik, ekonomi, dan kebudayaan Minangkabau. Peristiwa-peristiwa pentingnya saja, biar kita tidak sulit. Kan banyak sekali peristiwa selama 8.000 tahun, kan kita pilih saja peristiwa penting yang mengubah, yang memberi perubahan. Kemudian dari segi waktu, kita pilih waktu periode-periode tertentu saja. Periode prasejarah kita bahas dalam 1 kali. Periode abad ke-1 sampai abad ke-5 kita ambil 1 topik saja. Abad ke-5 sampai ke-7 topik, 7 sampai 14, 14 sampai 18, 18 sampai 19, 19 sampai 20, 21 abad 21 sekarang kan. Sekarang abad ke-21 ya. Nah,
Jadi kita pilih saja waktu periode-periode tertentu saja yang kita anggap memiliki signifikansi, memiliki arti penting dan mengubah kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Nah, ini akan dipilih. Pemilihan ini kalau dalam ilmu sejarah kan namanya pembatasan ya. Maka kajian ini supaya tidak pergi kemana-mana perlu kita batasi pada aspek-aspek tertentu saja dari peristiwa historis, tempat-tempat tertentu saja dalam konteks historis, dan dalam periode-periode tertentu saja. Lalu kenapa mata kuliah ini bisa menjadi 4 SKS? Karena filosofi dari mata kuliah yang 4 SKS itu mengandung praktikum. Dia tidak hanya teori-teori saja, tetapi ada praktikumnya. Kalau dulu praktikum kita macam-macam, dan yang paling disenangi itu oleh mahasiswa itu kan praktikumnya ketika kita mengunjungi situs-situs bersejarah yang ada kaitannya dengan sejarah Minangkabau. Dulu kita pernah kunjungan lapangan ke Jambi, kunjungan lapangan ke Candi Muara Takus, kunjungan lapangan ke Siak, Indrapura, kemudian ke Pantai Timur yang tidak sempat karena tidak punya uang mahasiswanya. Ke Pantai Timur sampai ke Melaka, ingin melihat jejak sejarah Minangkabau di Negeri Sembilan Malaysia. Apalagi sekarang juga semakin tidak bisa karena COVID ya, kita tidak bisa pergi praktikum lapangan. So, ada sejarah ini yang tidak bisa dipahami saja dengan membaca buku saja. Karena sejarah tidak hanya bicara tentang tulisan, tapi untuk menghadirkan tulisan itu membutuhkan sensasi sejarah juga. Misalnya di dalam buku sejarah kita temukan kata-kata ketika kita masuk ke area Candi Muara Takus di Kampar, kita merasakan aura dingin yang luar biasa. Nah, bagaimana kita tahu auranya itu dingin? Bagaimana sejarawan bisa menceritakan aura atau cuacanya itu dingin? Tentu dengan dia sudah pernah masuk, Pak. Nah, pernah dia ke sana. Jadi sejarawan tidak bisa mengira-ngira saja kan. Misalnya sejarawan ingin menceritakan bahwa di daerah Padang Panjang itu dingin. Bagaimana dia tahu dingin? Kita kan cuma menerima dari buku saja kan. Padang Panjang merupakan daerah dingin. Kita terima begitu. Nah, sejarawan tidak butuh sebenarnya untuk membuktikan itu dingin atau tidak, dia harus datang ke sana gitu ya. Nah, jadi tidak semuanya bisa dibaca melalui informasi tertulis saja. Kadang-kadang kita harus ke sana untuk merasakannya. Kemudian termasuk ketika kita memasuki candi, kita mencium aroma dupa. Mencium aroma dupa bagaimana caranya? Ya, kalau tidak ada di sana kan. Karena itu sejarawan itu sebenarnya orang yang tidak mudah ditipu. Dia tidak mudah menerima informasi begitu saja. Dia tidak mudah percaya. Sejarawan itu orangnya skeptis. Ya. Dia tidak mau percaya begitu saja. Ini karakter dasar sejarawan. Karena itu sejarawan itu tidak bisa termakan hoax. Tidak mudah menyebarkan hoax. Karena dia harus membuktikan sendiri gitu kan. Sekarang kita menerima sejarah tentang Taliban yang kejam, yang mengusir. Tapi sejarawan itu belum pernah ke sana ya kan. Ya bagaimana dia? Ya walaupun dia berhasil menuliskan sejarah tentang sejarah Afghanistan dengan Talibannya, tapi karyanya itu masih dianggap ya tidak begitu kuat. Dia hanya bisa menghadirkan fakta-fakta, menghadirkan informasi melalui penelusuran-penelusuran
terhadap sumber-sumber tertulis, tapi penelusuran lapangan dia tidak lakukan, dia tidak dapatkan itu. Nah, begitu. Nah, jadi sejarah tidak hanya itu. Makanya sejarah Minangkabau itu mengandung praktikum karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa dipahami hanya dengan sekedar membaca dari yang tertulis saja. Itu hanya untuk pengetahuan saja. Tapi bagaimana pengetahuan itu terbentuk, bagaimana narasi kalimat itu terbentuk, tentu sejarawan terdahulu pasti dia hadir di sana. Oke, begitu. Mata kuliah ini mengandung praktikum, tapi bagaimana praktek kita nanti kita pikirkan. Jelas mata kuliah ini mata kuliah wajib, bobotnya 4 SKS, waktunya panjang dari jam 2 sampai jam setengah 6. Yang dibahas sejarah Minangkabau, aspeknya dibatasi pada peristiwa tertentu, waktu tertentu, dan tempat tertentu. Dan mata kuliah ini mengandung praktikum. Maaf Pak, layarnya nggak Nggak kelihatan? ya, menunya menu awal tadi aja Pak, yang nampak Pak. Ini sudah? Masih belum Pak. Sudah Pak. Pak. Baik. Ya, karena ini ada gambar lambat loadingnya ya. Nah, inilah wilayahnya ini. Kalau yang hitam ini kan namanya wilayah kultural. Kalau wilayah administratif NKRI kan berbeda ya. Ini kan dari Pasaman sampai ini ke Sibolga ini yang hitam sebelah sini. Nampak kursor saya? Ini yang saya gerakkan. Nampak Pak. Nah, ya kan? Meskipun ada masyarakat pesisir sana yang menggunakan adat Minangkabau, menggunakan bahasa Minangkabau, tapi secara administratif NKRI dia tidak lagi menjadi wilayah Minangkabau. Kesannya begitu, tapi secara kultural dia tetap disebut sebagai wilayah kebudayaan. Nah, hal-hal seperti inilah yang penting yang bisa sejarawan membedakannya. Jadi tidak menyamakan saja Sumatera Barat dengan Sumatera Barat sebagai wilayah administratif dengan Minangkabau sebagai wilayah kultural. Ya, wilayah kultural. Catat saja istilahnya dulu. Wilayah kultural itu apa? Nanti di Google akan ketemu. Wilayah kultural adalah wilayah yang diisi oleh masyarakat penganut kebudayaan dengan ciri-ciri kesamaan adat, kesamaan bahasa, kesamaan apa lagi. Nah, gitu. Kalau wilayah administratif dia tidak penting samanya itu. Yang penting sama KTP dan tinggal di wilayah yang sama ya sudah. Mau dia dari etnis manapun, ya, yang penting dia warga Sumatera Barat. Gitu. Maka dalam konteks kajian sejarah Minangkabau yang kita lihat adalah wilayah dalam pengertian yang warnanya hitam ini. Ini ke Bengkulu, ini ke Jambi, Kerinci, Jambi, ini ke Riau, ini bahkan sampai mendekat ke apa? Di Siak ini ya. Nah, kalau praktikum dulu inilah yang kita telusuri. Ke sini kita belum jadi ke Sibolga sampai ke batasnya ke Barus, tidak ke sana. Bahkan terpencar nanti di sini ada di wilayah Aceh juga ada satu kelompok masyarakat Minangkabau, tapi dia sampai di sana. Jadi cara pembentukan wilayah dulu berbeda dengan sekarang. Sekarang batas wilayahnya ini yang menjadi apa? Kalau dulu itu kan penyebaran orang dengan penganut orang dari masyarakat kebudayaan itu yang dilihat. Dia tinggal di sini kemudian pindah kemana lagi. Nah, orang Minangkabau juga sampai di sini di Negeri Sembilan, Malaysia. Dia punya perkampungan lagi di sini. Nah, dengan kalau kita belajar kemarin di Islam Budaya Minangkabau, Kebudayaan Minangkabau, di sana kan menjadi wilayah rantau ya. Wilayah rantau Minangkabau. Wilayah rantau artinya wilayah pengembangan. Wilayah tempat di sini sudah penuh, mereka pindah mencari tempat baru untuk dihuni. Tapi mereka tetap mengaku orang Minangkabau.
karena memang mereka berasal dari sini, menghuni wilayah yang di sini. Nah, begitu. Nah, begitu cara penyebaran, cara penentuan nama wilayah dulu. Itu makanya misalnya masyarakat Minangkabau atau masyarakat Jawa itu bisa menyebar di banyak tempat, tidak hanya di Pulau Jawa saja. Jadi masyarakat dengan kebudayaan yang sama pindah ke tempat yang lain dan mereka tetap menyebut diri mereka masyarakat Jawa walaupun mereka ada di Sulawesi. Nah, gitu. Nah, berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang mereka disebut sebagai orang yang berasal dari Jawa atau orang yang berasal dari Minangkabau. Nah, begitu. Itu letak perbedaannya. Jadi inilah objek kajian kita dan kita akan mengkaji ini dengan konteks sejarah lokal. Kenapa sejarah lokal? Kalau sejarah nasional, ini lihat peta Indonesia utuh. Sejarah nasional, kita membahas sejarah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi sejarah nasional itu adalah kumpulan dari sejarah lokal. Sejarah Aceh, sejarah Sumatera Utara dengan berbagai etnis di dalamnya, sejarah Sumatera Barat dengan etnis di dalamnya, sejarah Riau dengan beberapa jenis Melayu, Bugis dan apa di dalamnya, sejarah Jambi, sejarah Melayu di Jambi, ya kan begitu. Sampai jadi sejarah nasional itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu adalah kumpulan dari sejarah lokal. Indonesia kan terbentuk karena kesamaan nasib, sama-sama dijajah Belanda ya. Maka terbentuklah wilayah Indonesia yang sekarang ini. Sebelum itu kan mereka adalah wilayah-wilayah yang terpisah-pisah dengan kekuasaan masing-masing di setiap wilayah. Tapi setelah kemerdekaan, hampir semua wilayah ini bergabung, menyatakan menjadi bagian dari negara yang baru terbentuk, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kan begitu. Jadi yang sejarah lokal, nah terbatas pembahasannya pada ini. Kalau yang hitam ini sejarah lokal, Minangkabau sejarah lokal. Jadi kita batasi wilayah kajiannya, space kajiannya pada daerah yang hitam ini. Walaupun nanti akan menyentuh pembicaraan tentang Sumatera Utara, Aceh, Malaysia, Jambi, Palembang, Bengkulu, itu karena ada kaitan saja, ada kaitan saja dengan sejarah lokal ini. Baik, sampai di situ dulu. Kemudian kita pindah ke sini dulu, kita kembali ke deskripsi mata kuliah. Sekarang kita masuk ke bidang keahlian. Ini sama saja karena ini adalah amanat kurikulum, pengetahuan yang didapatkan itu, keahlian yang didapatkan itu adalah pengetahuan. Pengetahuan didapat dengan cara membaca, berdiskusi, apalagi meneliti. Itu kan aspek yang dikejarkan adalah aspek pengetahuan. Kalau aspek sikap atau afektif ini itu melalui proses. Apa prosesnya? Karena kita belajar sejarah Minangkabau, mencari pengetahuan sejarah Minangkabau dengan pendekatan akademis, maka sikap yang muncul adalah sikap akademis. Ketika ada persoalan yang disebut sebagai persoalan sejarah, kita menelitinya, memikirnya dengan cara akademis. Tidak dengan pendekatan sentimen etnis. Sentimen etnis itu adalah dengan perasaan keminangkabauan bagi orang Minangkabau. Tapi kita melihatnya secara akademis. Jadi secara akademis kita mengkajinya tanpa emosi, datar-datar saja. Yang penting ada fakta, ada bukti, dan sikap. Inilah keahlian yang diharapkan sebenarnya. Dalam mata kuliah apapun topiknya, tentu dikaji secara akademis. Maka sikap yang diperlukan untuk mengkaji secara akademis itu adalah sikap seorang akademisi. Sikap akademisi itu pertama mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi.
Dalam ilmu filsafat namanya curiosity, ya, rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua, ada data, ada fakta, ada informasi. Informasi ini disikapi dengan skeptis. Skeptis ini kan sinis, ragu-ragu gitu kan. Tidak mudah percaya sebelum diteliti dengan pendekatan ilmiah. Skeptis, kemudian analitis. Analitis itu dia menganalisa. Dia analisa dulu informasi yang didapat, fakta yang dapat dianalisa dulu. Baru dia melakukan proses berikutnya, eksplanasi, menjelaskan. Interpretasi dulu. Dia mencoba menafsirkan. Setelah tafsirannya dia rasa cukup, maka baru dia jelaskan, eksplanasi. Baru ditulis. Nah, sikap akademisi seperti itu. Nah, ini akan tergambar nanti ketika menulis tugas, ada topik misalnya sejarah Pagariuang, misalnya kan. Pagariuang adalah kerajaan terbesar di Minangkabau. Itu orang sejarawan tidak mau percaya dulu. Walaupun ada pernyataan begitu, saya tidak mau percaya. Skeptis dulu. Ya kan? Skeptis, baru dia melakukan verifikasi, mencari data. Cari data, setelah dapat data baru diinterpretasi. Setelah diinterpretasi atau ditafsirkan, baru dituliskan. Nah, bikin makalah tentang Pagariuang begitu prosesnya. Cari dulu data. Apa iya benar Pagariuang merupakan kerajaan terbesar di Minangkabau? Cari dulu datanya. Ternyata cari 1 buku, 2 buku, 3 buku, sampai 5 buku. Ternyata sama-sama mengatakan Pagariuang adalah kerajaan terbesar. Baru kita percaya. Oh iya, berarti sama ya. Hampir semua pakar mengatakan begitu. Baru kita ikut. Jadi tidak hanya ikut-ikut saja. Selama ini kan kita dapat satu kalimat, oh, ini enak sekali bunyinya, udah ambil saja. Tapi tidak dipikirkan apakah itu mengandung kebenaran atau tidak. Skeptis, interpretasi. Nah, menulis sikap inilah yang kita harapkan lahir. Mempunyai sikap dan perilaku akademisi. Ilmuwan sejarah, begitu. Jadi ilmuwan sejarah tidak akan, kalau dia sudah mendapatkan keahlian yang berupa sikap dan perilaku akademis ini, dia tidak akan mudah termakan hoax, tidak akan mudah menyebarkan hoax. Sekarang kan banyak sekali konten-konten sejarah di Facebook, di Twitter, di YouTube dan segala macam. Kadang-kadang kita percaya saja kan. Itu orang sejarah tidak mau langsung sebar. Ya, coba cari dulu informasi yang lain. Keahlian yang ketiga itu keterampilan. Keterampilan apa yang didapatkan? Kemampuan menelusuri sumber sejarah. Ada berapa sumber sejarah? 3 kalau nggak salah, Pak. Nah ya, coba sebutkan. Yang pertama, ketika dulu ya. Berbentuk tulisan. Ya, 1. Kedua, Berbentuk lisan. lisan. 3, Rekaman. rekaman. Atau dokumen-dokumen. Atau dokumen-dokumen. Oke, kita bungkus dulu. Ada lagi yang ingin nambahkan? Oke, catat dulu sumber sejarah. Ini anak sejarah dari semester 1 harus tahu ini kan. Sumber sejarah itu betul 3. Yang pertama namanya sumber tertulis. Yang kedua sumber lisan. Yang ketiga sumber artefak atau benda-benda. Nah, ini karena mata kuliah kita praktikum, kemampuan menelusuri sumber sejarah ini menjadi penting. Nah, cara menelusuri ini nanti yang akan kita praktekkan. Nah, kemarin sebelum COVID, praktek kita itu kan mengunjungi situs-situs sejarah. Situs sejarah itu merupakan sumber sejarah yang berupa artefak. Lalu di daerah tempat kita mengunjungi sumber sejarah yang berupa artefak itu,
kita ingin dapatkan sumber-sumber yang sifatnya lisan. Nanya-nanya ke orang sekitar situ. Ya kan, dapat informasi. Atau syukur-syukur kalau dapat sumber tertulis di sana. Misalnya kita kunjungi Istana Siak Sri Indrapura. Sumber artefaknya apa? Bahwa bukti pernah ada kerajaan di sana, itu bangunan kerajaannya. Kita lihat bangun kerajaannya apa-apa saja isinya, bagaimana tata ruang kerajaannya dan dari bahan apa dia dibuat, gitu kan. Buktikan bahwa ada kerajaan Siak, ini ada istana kerajaannya. Kemudian kita mungkin butuh informasi yang lain tentang kerajaan Siak. Kita mencoba menelusuri sumber-sumber lisan. Kita nanya-nanya di sekitar situ. Pak, ini benar nggak ada dulu ada kerajaan? Oh ya benar, ini ada kerajaan Siak udah lama. Nah kan, nanya-nanya kan. Kemudian kita ada sumber lisan, sumber tertulis. Kira ada buku-buku yang di sana atau buku yang di perpustakaan kita cari tentang kerajaan Siak. Ya, kalau dari sumber-sumber tertulis untuk zaman sekarang itu gampang sekali ya, sudah banyak tersedia. Tapi yang untuk sumber lisan, untuk memberikan pengayaan terhadap cerita-cerita sejarah, cerita tentang Istana Siak itu bisa ditulis setiap waktu. Ya, karena pasti ada perubahan-perubahan tertentu. Yaitu perubahannya berada pada sudut pandang menceritakan kerajaan Siak. Ya. Yang disebut dengan keberlanjutan dari cerita sejarah, continuity. Orang menceritakan sejarah pada zaman sebelum kemerdekaan, sejarah Siak pada zaman sebelum kemerdekaan berbeda dengan Siak di zaman sekarang. Walaupun sekarang Siak masih mempunyai raja-raja, tapi raja-rajanya tentu berbeda, kekuasaannya tidak seperti dulu. Ya, kekuasaan justru lebih tinggi berada di tangan Bupati Siak. Nah, kita kan menulis sejarah kerajaan Siak juga, tetapi suasananya berbeda, justru akan melahirkan cerita sejarah yang berbeda pula. Nah, lalu nanti kita lihat apa hubungan Siak dengan Minangkabau. Ini kan bentuk keterampilan menelusuri sumber sejarah. Setiap menelusuri sumber sejarah, pasti kita dapatkan informasi yang berbeda. Tidak selalu sama informasi yang kita dapatkan. Tergantung point of view, tergantung cara pandang, dan tergantung informasi apa yang ingin kita cari. Keterampilan berikutnya, keterampilan menulis. Karena kita menulis artikel, nanti itu kita menjadi ahli menulis ya. Ya, kalau sekali menulis saja tentu tidak bisa ahli, tapi kalau dicoba terus sampai tulisan itu menjadi baik, menjadi bagus, tentu bisa ahli juga. Ini kemudian terakhir kemampuan mempresentasi. Sejarawan itu juga harus mampu mempresentasikan cerita-cerita sejarah melalui lisan. Ya, harus mampu bertutur, mampu mengartikulasikan kata-kata dengan baik, mampu menyusun kalimat dengan baik. Nah, keahlian ini yang kita dapatkan. Nah, keahlian menelusuri sumber sejarah itu dapat dilakukan melalui praktikum, menulis dapat dilakukan dengan cara menulis artikel, nanti presentasi seperti biasa kita akan membuat presentasi, merekam video presentasi ya. Nah, itu kan keahlian dan keahlian lain-lain. Keahlian mengambil gambar untuk kepentingan video, keahlian mengedit video, keahlian macam-macam. Itu termasuk keahlian yang kita harapkan didapatkan oleh mahasiswa setelah melakukan perkuliahan. Kemudian ini yang paling penting, berpusat kepada mahasiswa. Kurikulum kita, kurikulum KKNI itu menekankan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, student based learning. Yang belajar itu kan mahasiswa, yang butuh ilmu itu kan mahasiswa. Itu makanya dia bayar UKT karena dia ingin belajar. Maka pusat pembelajaran yang paling utama itu adalah student, mahasiswa.
Nah, dosen dalam KKNI berfungsi fasilitator. Kenapa dosen itu sekarang ditempatkan menjadi fasilitator, tidak lagi menjadi tutor? Kalau tutor itu kan ngomong, yang mau didengar mahasiswa tidak penting. Yang penting saya sudah selesai mengajar, saya sudah bicara, paham tidak paham, terserah mahasiswa. Tapi sekarang dosen bertugas menjadi fasilitator. Karena student dalam konsep pembelajaran, student adalah orang dewasa. Ini mahasiswa itu udah orang dewasa. Maka pembelajaran untuk mahasiswa itu menggunakan metode pembelajaran andragogi. Andragogi itu pembelajaran orang dewasa. Orang dewasa ini kan tidak perlu lagi dimarah-marahi. Walaupun kadang perlu juga dimarahi kan. Itu dosen marah-marah karena pada saat itu dosen ya seperti remaja juga. Mahasiswa masih berlaku seperti remaja. Masih berlaku seperti anak-anak. Padahal dia sudah ditempatkan oleh dunia pendidikan dalam tempat yang tinggi, yaitu orang dewasa. Maka orang dewasa itu sangat mengerti sekali kenapa dia harus belajar dan bagaimana cara dia belajar. Dia akan melakukan inovasi, akan melakukan berbagai cara, akan berpikir sendiri bagaimana ya caranya supaya saya bisa apa. Jadi kemauan yang paling kuat itu ada pada mahasiswa. Apalagi sekarang kan kampus merdeka. Kampus merdeka, merdeka belajar itu ya yang mau maju itu yang mahasiswa. Berpikirlah. Dosen sudah menyediakan topik, sudah menyediakan referensi, nah bagaimana Anda bisa memberikan lebih dari itu. Jadi pembelajaran yang berbasis kepada mahasiswa atau pembelajaran orang dewasa itu mengutamakan pengembangan kreativitas. Kata kuncinya kreatif ini. Maka unsur-unsur kreativitas akan saya lihat juga, akan berikan penilaian. Nah, kreativitas berkembang enggak kreativitasnya? Atau cukup dengan cara-cara yang biasa saja? Berkembang enggak kapasitas? Ini kapasitas ini capacity, isi, konten. Misalnya pengetahuannya ketika awal tentang Minangkabau 40%, kemudian di akhir semester meningkat menjadi 80%. Itu diukur. Nah, penambahan ilmu itu kan karena mahasiswa mencari ilmu, membaca, menghadirkan referensi-referensi baru, akan bertambah kapasitasnya. Gelas, ini kan ada kapasitasnya. Ini misalnya 1/3 liter, kapasitas itu diisi. Kalau Anda mengisi 1/3, ya 1/3 yang dapat. Anda mengisi 2/3, 2/3 mendapat. Anda isi penuh, penuh juga yang dapat. Kalau bisa diisi sampai melimpah-limpah itu kan. Melimpahnya itu melimpah kepada teman. Dia dapat ilmu, kemudian dia juga bisa menularkannya kepada teman-temannya. Sehingga gelas temannya pun bisa terisi. Nah, itu yang kapasitas. Yang kepribadian, ini kepribadian yang di sini tadi ya, afektif. Kemandirian, nah muncul lagi nih kemandirian dalam menemukan pengetahuan. Find it, temukan pengetahuan itu. Sekarang kita masuk ke tema yang ini. Kita tadi bicara tentang Minangkabau dalam konteks lokal. Maka kita menggunakan pendekatan sejarah lokal dalam mengkaji sejarah Minangkabau. Oke, saya akan coba urut dulu di atas, paling atas kalau kita mengkaji sebuah objek, mengkaji sebuah objek kajian, itu yang paling atas itu ada namanya ilmu. Mengkaji sejarah Minangkabau, kita gunakan yang paling atas ilmu sejarah. Di bawah ilmu sejarah, kita gunakan teori sejarah. Ada banyak teori sejarah dalam ilmu sejarah. Di bawah teori sejarah, ada namanya pendekatan sejarah. Pendekatan sejarahnya banyak. Ada pendekatan sosiologi, pendekatan struktural, pendekatan macam-macam, termasuk pendekatan
sejarah lokal. Jadi ada ilmu, ada teori, ada pendekatan, approach. Nah, saya akan kenalkan bahwa kita akan mengkaji sejarah Minangkabau dengan pendekatan sejarah lokal. Saya akan berikan clue-nya, akan saya berikan kuncinya sejarah lokal. Kalau nanti cari referensi, sama dengan sejarah daerah. Kalau ketemu kata-kata sejarah daerah, berarti itu sama dengan pembahasan sejarah lokal. Jangan nanti yang ketemu di buku yang di perpustakaan sejarah daerah, teori dan praktek. Wah, ini bukan. Padahal ini sama dengan sejarah lokal, berbeda istilah saja. Atau nanti kalau mencari buku berbahasa Inggris, ini padanannya. Local history. Ya, local history itu sama juga dengan sejarah lokal. Community history. Sama juga dengan sejarah lokal. Neighborhood history apa ini? Neighbor. What is neighbor in Indonesia? Apa arti neighbor? Tetangga. Tetangga. Tetangga itu kan konotasinya dekat ya. Sejarah tetangga. Jadi walaupun artinya tetangga, tapi yang kita ambil konteksnya, makna konteksnya. Sejarah, nah ini kan dekat ya. Sejarah yang dekat-dekat ini saja itu. Neighborhood history. Sama dengan near, apa artinya apa? Dekat juga ya. Nah, nearby history. Ini sejarah dekat juga. Jadi sejarahnya enggak sejarah jauh-jauh. Sejarah di dekat-dekat. Nah, kita saja itu yang sejarah lokal. Nah, ini saya kenalkan nanti kalau mencari referensi, kalau ada kata kuncinya ini itu sama dengan sejarah lokal. Kita menggunakan teori-teori sejarah lokal untuk baca sejarah Minangkabau. Apa gunanya? Setelah belajar sejarah Minangkabau dalam konteks sejarah lokal, Anda bisa menggunakan teori, model pembelajaran, dan pendekatan yang kita pakai dalam mata kuliah ini untuk mempelajari sejarah lokal di daerah lain. Sekarang objeknya Minangkabau. Nanti barangkali bagi Anda yang ingin membahas sejarah lokal di daerah masing-masing juga bisa menggunakan teori dan pendekatan yang kita pakai dalam kuliah ini. Kemudian apa batasan kelokalannya? Kenapa dia disebut sejarah lokal? Pertama, secara kultural. Apa aspek kultural kita? Yaitu etnis Minangkabau. Etnis Minangkabau pasti mempunyai sejarahnya sendiri. Berbeda dengan sejarah etnis Batak misalnya. Berbicara dengan etnis Melayu di wilayah yang lain. Jadi setiap etnis mempunyai sejarahnya sendiri dan tidak bisa disamakan saja. Maka harus dikaji satu-satu. Kemudian membatasi secara spasial. Wilayah kita batasi. Tempat terjadinya sejarah. Maka sejarah Minangkabau dalam konteks spasial kita bahas adalah di wilayah tempat adanya kebudayaan Minangkabau itu sendiri. Kemudian secara temporal, secara waktu. Waktunya kita batasi. Ya, terbatas waktunya. Secara waktu terbatas. Cara membatasinya apa? Dengan cara membuat pembabakan waktu. Dengan cara membuat periode-periode pembahasan. Kemudian secara tematik kita batasi pada tema-tema tertentu. Tema umumnya itu menyangkut aspek politik, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan sebagainya. Lalu apa pentingnya mempelajari sejarah lokal dalam konteks sejarah nasional? Bahwa peristiwa historis atau peristiwa sejarah di tingkat lokal merupakan dimensi dari sejarah nasional. Di awal sudah kita singgung tadi bahwa sejarah nasional itu merupakan kumpulan dari sejarah-sejarah lokal. Apa gunanya? Apa kepentingannya? Untuk meningkatkan wawasan juga pengetahuan, memperluas pandangan tentang dunia yang disebut dengan Indonesia ini. Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang banyak. Maka sejarah lokal itu penting untuk memperkaya sejarah Indonesia. Kemudian sejarah lokal penting untuk ditulis, dipelajari sebagai bahan atau data sejarah untuk penulisan sejarah nasional.
Sejarah nasional kita belum lengkap. Sejak era kemerdekaan baru hanya sepertiga saja yang baru ditulis. Kerajaan-kerajaan paling Kutai Kartanegara, Sriwijaya, Majapahit. Setelah itu tidak ada lagi kerajaan-kerajaan. Seolah-olah sampai Indonesia merdeka tidak ada kerajaan lain di Nusantara. Di buku sejarah tidak ketemu kan? Kalau baca buku sejarah hanya sedikit saja. Wilayah Indonesia ini yang sudah ditulis sejarahnya dan masuk buku sejarah nasional. Padahal Indonesia ini ada ribuan kebudayaan, ada ribuan wilayah-wilayah dari yang besar sampai kecil, itu punya sejarahnya sendiri. Maka sejarah lokal itu penting ditulis sebagai data sejarah untuk penulisan sejarah nasional. Kemudian memperdalam pengetahuan tentang dinamika sosiokultural bangsa Indonesia yang majemuk. Bangsa Indonesia majemuk, maka dinamika sosiokultural di setiap wilayah itu harus diketahui. Nah, inilah hubungan sejarah nasional dengan sejarah lokal. Pola pertama yang paling kiri, yang lihat kursor saya, sejarah nasional. Sejarah nasional itu berada dalam satu kesatuan sejarah lokal. Dia merupakan kan di dalam nih sejarah lokal di dalam sejarah nasional. Ya, sejarah nasional isinya adalah sejarah lokal, sejarah lokal, sejarah lokal. Ini pola pertama. Pola kedua sejarah nasional. Sejarah nasional ini menjadi pusat yang paling penting. Sejarah lokal tidak penting. Nah, pola ini. Sejarah lokal terletak di periperial atau pinggir. Ini pinggir-pinggirnya saja. Jadi, sejarah nasional itu hanya tentang proklamasi kemerdekaan, tentang apalagi semua yang terjadi di pusat saja. Sementara yang di daerah tidak penting. Nah, ini mazhab lama begini. Sejarah lokal tidak muncul ke permukaan. Nah, ini pola yang ketiga, sejarah nasional tetap berada di pusat. Ada sejarah lokal yang penting. Misalnya sejarah yang dimasukkan ke dalam sejarah nasional itu misalnya peristiwa serangan umum 1 Maret, proklamasi, ya, kemudian perang 10 November. Tapi di daerah lain tidak ada, di luar sejarah nasional. Nah, maka kepentingan kita belajar sejarah lokal, nanti kita bisa memasukkan semua sejarah lokal yang ada di seluruh wilayah Nusantara ini ke dalam cerita sejarah nasional. Maka pola ideal yang diharapkan dalam penulisan sejarah nasional adalah pola yang pertama ini. Sejarah lokal ini ada di dalam bersama dengan sejarah nasional.